Apa ini yang pertama kali di gitu ya, sesuatu yang gitu? Ya setelah tadi perjalanan dari Surabaya begitu mau berangkat rasanya mikir juga 4 jam katanya kan. Oh iya, perjalanan Tapi ya. ternyata perjalanannya sekarang cukup lancar, nggak terasa sudah 3 jam, udah nyampe. Luar biasa 3 Begitu jam. nyampe lihat ya menikmati kuliner pertama apa sup ayam ludo. Oh, ayam lodo. Ayam Ayam lodo. lodo ternyata biasanya saya nikmati di Jakarta teman-teman bawa, ternyata tadi langsung di sini wah luar biasa beda. Mantap ya. Iya. Mohon izin ini baru pertama kali ke Trenggalek, Bang Idris? Sebenarnya dulu sering lewat karena saya juga dulu lama di Jawa Timur di 2013 2015. Saya juga bertugas Jawa Timur tapi sifatnya hanya melewati, mungkin ke Pacitan kemana pada saat kegiatan-kegiatan. Lebih dulu ada kegiatan pemilu dan lain-lainnya. Iya, jadi ini pertama kali ke Trenggalek tapi mengunjungi beberapa tempat begitu ya. Pertama kali ke Trenggalek dan kegiatan khusus memang di Trenggalek. Luar biasa, tepuk tangan dulu mungkin untuk BNN Trenggalek. Spesial sekali malam hari ini. Dan tadi sudah sempat juga meresmikan plang yang ada di Widoro ya, Bang David ya. Nah, kesannya pertama tadi ketika memasuki salah satu destinasi wisata baru itu, Bang Idris, itu gimana tuh rasanya? Itu juga membuat saya tidak menyangka ada satu tempat yang cukup strategis, lokasinya cukup bagus, indah. Melihat lagi, waduh sayangnya tadi agak mendung-mendung ya, agak mendung jadi ya memang cuaca terganggu. Tapi saya melihat sepintas suatu ya sangat terkesan dengan tempat itu. Iya, dan mungkin ini segera informasi juga nih Bang David bersama jajaran itu juga sangat aktif sekali langsung ke titik-titik masyarakat untuk mengkampanyekan hidup 100% ini, dan salah satunya tadi mungkin juga dengan kampanye pakai plang ya, plang yang hidup 100% itu adalah salah satu caranya. Dan malam hari ini juga merupakan salah satu cara yang efektif yang sering kali dilakukan oleh BNN. Beberapa kali BNN sudah menyelenggarakan pagelaran sejenis ini secara virtual dengan mendatangkan berbagai macam profesi. Ada atlet yang sudah maju di kancah internasional yang kemudian yang asli Trenggalek, kemudian juga ada pegiat seni, ada juga teman-teman dari musisi-musisi yang juga sudah mempunyai prestasi internasional. Semuanya dirangkul ini oleh Bang David, dan luar biasa sekali malam hari ini juga ada yang beda. Ini saya juga kagum juga ya, malam hari ini Bang David mempersembahkan sebuah acara yang kontennya juga beda. Nah, ada launching konten video kampanye hidup 100%. Nah, mohon izin mungkin saya ke Bang David dulu. Ini mungkin Bang David bisa jelaskan sedikit ini sebenarnya apa sih tujuan digelarnya acara malam hari ini? Baik, terima kasih Mbak Monik atas izin Pak Kepala. Jadi memang kita di Badan Narkotika Nasional oleh pimpinan-pimpinan kita termasuk oleh Pak Kepala BNNP Jawa Timur, kita diminta untuk selalu berinovasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Kebetulan pada saat ini slogan yang kita bawa ini slogan baru, hidup sehat 100%. Dan dari arahan dan petunjuk jajaran pimpinan kita, ini harus kita sosialisasikan ke masyarakat. Salah satu yang bisa kita implementasikan adalah lewat pagelaran-pagelaran seperti ini, karena memang kita menyadari bahwa pagelaran-pagelaran maupun pembuatan konten-konten kreatif itu pada umumnya didominasi oleh anak-anak muda. Dan kita tahu di hampir semua wilayah anak-anak muda itu sebenarnya punya potensi besar, cuma kadangkala terkendala belum ada yang memfasilitasi atau bagaimana gitu. Nah, terkait dengan itu tentu kita sudah mendapat arahan, juga kita sudah melihat ada potensi-potensi seperti itu. Tentu ini harus kita munculkan, kita jadikan sebuah cara untuk menjadi contoh bagi anak-anak muda lain bahwa prestasi itu memang bisa diraih dengan kerja keras, dengan latihan. Seperti mungkin tadi kita lihat yang tampil, tentu itu tidak mungkin kalau tanpa latihan, tanpa kerja keras, dan tidak mungkin dilakukan kalau dia tidak sadar gitu, tidak sehat. Nah, itu jadi
ini mereka yang tampil ini, mereka yang ada dalam konten-konten kita merupakan figur-figur yang patut kita jadikan sebagai ikon-ikon hidup 100%. Ya, luar biasa. Dan mungkin kalau boleh saya katakan, kita bisa bilang matikan narkoba, hidupkan sejuta karya, begitu ya Bang David ya. Luar biasa. Nah, mohon izin mungkin saya kembali ke Bang Idris ini Bang. Sekarang ini kan kalau kita perhatikan kasus-kasus narkoba itu seringkali didominasi oleh generasi milenial yang paling banyak ya. Dan seperti yang saya baca tadi ini ada tren peningkatan ini yang dari kasus yang korbannya merupakan generasi milenial. Ini mungkin Bang Idris bisa jelaskan sedikit ini Bang. Ini bagaimana perkembangan yang khususnya yang ada di Jawa Timur ini tentang kasus-kasus narkoba? Ya baik, terima kasih. Kaitan dengan perkembangan memang menyangkut masalah penyalahgunaan narkoba, khususnya juga generasi milenial yang menjadi suatu objek tantangan yang dihadapi. Memang kalau kita lihat dari data-data yang ada, ini suatu hal yang sangat perlu kita sikapi dengan baik. Karena memang kalau melihat angka-angka ini kelihatan dari tahun ke tahun walaupun tidak terjadi perubahan signifikan, tapi jumlah penyalahguna yang masih tinggi. Dan kalau kita lihat juga aspek dari strata umur sangat memprihatinkan, karena bahkan umur 8 tahun sudah ada yang ikut menyalahgunakan narkoba. Ini hal yang sangat memprihatinkan, dan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dideklar di Republik ini tidak ada satu desa pun yang masyarakatnya steril dari penyalahgunaan narkoba. Ini tentunya sangat memprihatinkan, dan inilah perkembangan dari tahun ke tahun yang kita hadapi. Sehingga BNN sebagai garda terdepan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba selalu berusaha berinovasi bagaimana membangun ketahanan dalam masyarakat. Salah satu contoh kita membuat tagline hidup 100%. Ini tujuannya bagaimana masyarakat sadar akan perubahan lingkungan di sekitar supaya bisa menghadapi arah kemana. Hidup 100% berarti bagaimana kita selalu berpikir positif, ya, membuat sesuatu yang membawa kehidupan kita yang lebih baik. Ya, dan tentunya ini juga menjadi alarm kita bersama, utamanya orang tua ya yang di rumah. Mungkin ini juga bersama-sama, ayo kita bekerja sama bagaimana caranya anak-anak generasi muda itu kita selamatkan dari bahaya narkoba begitu ya. Nah, kalau tadi kita mengulik dengan tagline hidup 100%. Ini sekarang kan lagi hangat-hangatnya nih ya tagline hidup 100% ini. Mohon izin ini Bang Idris. Ini kan kalau kita perhatikan sekarang ini kan lagi di era pandemi ya, tentunya untuk mengkampanyekan ini ada tantangan-tantangan tersendiri, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa mengumpulkan massa dan lain sebagainya. Nah, mohon izin, kalau BNN Provinsi Jawa Timur itu terobosan-terobosan yang dilakukan apa saja ini Bang untuk mengkampanyekan hidup 100% ini? Ya, ini semuanya apa yang dilakukan ABK Trenggalek sebenarnya. Semua satuan-satuan yang ada di jajaran ya berinovasi bagaimana untuk mensosialisasikan hidup 100%. Di BNN sendiri pun juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sama, termasuk kegiatan-kegiatan ya beberapa hari yang lalu kita melaksanakan kegiatan ya semacam pemilihan gadis Jawa Timur ya, ini salah satu contoh. Gitu ya. Terkadang ini kan kita bagaimana selalu membuat satu aktivitas generasi muda kita supaya mempunyai suatu kegiatan yang positif ya. Seperti kita lihat tadi ya, kita lihat anak-anak kita yang umur 8 tahun sudah bisa memainkan suatu jenis olahraga silat yang kalau kita lihat logika berpikir umur 8 tahun tetapi dia sudah memperagakan suatu ya yang sangat ya saya kagum sekali melihatnya. Nah, ini satu contoh bagaimana kalau generasi yang lain anak-anak ini dilatih seperti itu. Satu sisi mempunyai satu ya ketahanan diri dan kegiatannya sangat positif sekali. Sehingga tentunya dengan mereka seperti ini jauhlah dari ya iming-iming dari penyalahgunaan itu. Iya, dan yang pasti kalau kita perhatikan adik-adik tadi, kalau tidak mempunyai imun yang kuat pasti tidak bisa melakukan atraksi seperti itu. Dan sudah dipastikan kalau imunnya kuat berarti sudah bebas dari narkoba ya. Karena narkoba itu pasti akan melemahkan imunitas begitu ya Bang ya. Iya, dan mohon izin Bang, ini mungkin sedikit mengulik tentang masalah pribadi ini ya, tentang hal yang menyangkut pribadi mungkin. Kan Bang Idris ini sudah
pada posisi yang luar biasa sekali pada saat ini. Nah, mungkin pencapaian prestasi ini pastinya tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam berproses menuju titik sampai sekarang. Apalagi penjenengan sekarang dalam institusi kepolisian begitu. Nah, mohon izin Bang, ini mungkin bisa dijelaskan kiat-kiat gitu ya. Kiat-kiat Abang dulu ketika mau masuk ke kepolisian, mungkin ini bisa disampaikan untuk generasi di rumah yang barangkali juga punya angan-angan dan cita-cita, aku juga pengen seperti Bang Idris ataupun Bang David Hutapea. Nah, mungkin kiat-kiat ketika awal-awal dulu berjuang itu bagaimana Bang? Ya, kalau melihat perjalanan ya mungkin juga tadinya saya tidak terinspirasi akan jadi kepolisi. Tapi karena kegiatan ya mungkin di zaman dulu tidak terlalu banyak godaan, sehingga memang aktivitas saya mulai dari SD sama dengan adik-adik tadi, semua olahraga saya bisa. Ya ikut main bola, ikut main voli, ikut main basket. Semua kehidupan saya di masa-masa itu memang banyakkan kegiatan-kegiatan yang olahraga, permainan apapun ikut. Sehingga ini membawa satu bekal modal saya ketika saya mencoba balik haluan. Ketika saya lulus SMA, di SMA pun saya tim sepak bola, di sekolah saya tim basket, padahal posturnya kecil juga. Saya juga di voli, saya juga di semua permainan saya ikuti. Dan di sekolah itu ya saya menjadi atlet sekolah itu ya. Wah, Nah, jadi ketika prestasi, ya? saya mau masuk kuliah, tiba-tiba saya terinspirasi ingin mencoba masuk AKABRI, ikut dengan modal tadi, modal kemampuan tadi, fisik yang bagus, sehingga ya saya bisa lolos mengikuti seleksi itu dengan baik. Ya, dan pasti memang semuanya itu dipersiapkan dengan maksimal gitu ya. Harus berjuang begitu ya Bang ya. Ya, mohon maaf. Pernahkah ada godaan dulu pada waktu masih muda ketika ada yang nawarin, ayo coba-coba begitu Bang, dengan untuk menyalahgunakan narkoba? Pernah nggak ada tawaran menggiurkan dulu Bang? So, itu sudah pasti dengan perkembangan itu bahkan ketika kita sudah bertugas pun. Ya. Ada godaan ya? Kita mulai dari pendidikan, ya memang kalau pendidikan tidak jarang karena kita itu dalam suatu lingkungan asrama ya di Semarang, sehingga mungkin itu jauh. Tapi ketika kita mulai lulus dalam kehidupan asrama yang dengan keteraturan kita sudah terasa bebas, lebih kita masih merasa perwira muda, tentunya goda-goda itu banyak. Tapi satu prinsip yang kita waktu itu ya saya bawakan, saya lulusan akademi, saya tidak mau mempermalukan alma mater saya, sehingga saya harus menjauhi godaan-godaan yang muncul di lingkungan sekitar saya. Ya, jadi memang harus berkomitmen begitu ya, punya komitmen yang luar biasa. Nah, ini mungkin satu pertanyaan terakhir, mungkin bukan pertanyaan tapi mohon izin mungkin berkenan untuk statement ya, untuk Bang David maupun untuk Bang Idris. Harapan ke depan, harapan ke depan untuk meningkatkan prestasi di kalangan anak-anak muda maupun masyarakat pada umumnya, utamanya di usia-usia produktif, agar menjauhi penyalahgunaan narkoba. Silakan mungkin dari Bang Idris dulu. Yang jelas inilah tantangan generasi muda, baik pun kita sebagai orang tua semua, bahwa ada satu ancaman yang bisa menghancurkan generasi kita, keturunan kita. Sehingga semua orang tua harus peka bagaimana melihat perkembangan ini, karena ini menjadi persoalan yang sangat berbahaya. Olehnya itu BNN tentunya berharap BNN tidak akan bekerja sendiri tanpa dukungan semua stakeholder yang ada dan keterlibatan peran lingkungan. Inilah yang kita akan bangun dengan konten-konten ini, bagaimana membangun ketahanan dalam masyarakat, dan tadi dideklar mulai dari tingkat RT ya untuk ada di sini ya dibangun semacam itu. Inilah suatu kekuatan moral dasar kalau itu semua bisa diikuti di wilayah-wilayah lain sehingga mampu membangun ketahanan dalam masyarakat kita. Ya, terima kasih Bang Idris. Mungkin Bang David Bang, harapan lagi Bang. Mungkin sama seperti sebelumnya, lakukan apa yang kamu suka, tapi jangan rusak dengan narkoba. Hiduplah 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Ya, luar biasa.